Oke guys, kembali lagi dengan saya Gunawan Johari Batvini. Kali ini saya akan membawa sebuah materi untuk melengkapi tugas akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah arsitektur hijau. Materi yang saya akan bahas yaitu When Trees Meet Building atau penggabungan pepohonan dengan bangunan. Dalam upaya menciptakan lingkungan binaan yang lebih menyenangkan, lebih sehat, dan berkelanjutan, arsitek, insinyur, dan pengembang menciptakan struktur yang semakin ramah lingkungan dan melakukannya dengan cara yang lebih literal dari sebelumnya. Inilah yang terjadi ketika pepohonan bertemu dengan bangunan. Bangunan dengan pepohonan sebenarnya bukanlah hal baru. Taman gantung Babilonia yang mistis sering dibayangkan sebagai istana berundak yang berisi banyak pohon, semak belukar, dan bunga-bunga eksotis. Meskipun tidak ada bangunan yang seperti itu yang ditemukan selama penggalian di Mesopotamia dan keberadaannya dan menjadi subjek banyak perdebatan, seniman mempertahankan citra ini tetap hidup dalam lukisan mereka selama berabad-abad. Kebangkitan arsitektur hijau saat ini dimulai pada tahun 1970-an ketika krisis energi. Ditambah dengan tumbuhnya kesadaran dan akan dampak umat manusia terhadap lingkungan mendorong arsitek dan insinyur untuk berpikir lebih hati-hati tentang pembangunan berkelanjutan. Meskipun ada banyak cara berbeda untuk mendekati desain bangunan berkelanjutan, semakin banyak arsitek dan insinyur mulai menggabungkan atap hijau dan lainnya. Langkah-langkah penghematan energi ke dalam proyek mereka. Contoh menonjol hal ini adalah Willis Faber dan Dumas Markas di Ipswich Inn, Inggris Raya, dirancang oleh Sir Norman Foster dan selesai pada tahun 1975. Bangunan ini memiliki fasad daun ganda yang reflektif dan atap yang tertutup rumput. Bangunan digunakan sebagai ruang istirahat bagi karyawan perusahaan. Pendekatan lain menganjurkan mengintegrasikan pohon dan tanaman di dalam bangunan. Seringkali dampak psikologis hidup di kota-kota modern. Salah satu pendukung paling istimewa dari pendekatan ini adalah seniman Austria Friedrich Hundertwasser yang merancang gedung dan sejumlah hotel sepanjang tahun 1980-an dan 90-an yang menggunakan pohon besar di Wina dan di tempat lain di negara asalnya. Sejak saat itu, penelitian menunjukkan bahwa ruangan hijau dapat memiliki fisik yang substansial dan dampak psikologis pada lingkungan perkotaan kita. Penelitian telah menunjukkan bahwa taman kecil sekalipun dapat menurunkan suhu permukaan setempat dengan suhu 7 derajat Celcius, sementara pohon perkotaan ditanam di sepanjang jalan dapat menurunkan suhu hingga 3,9 derajat Celcius. Atap hijau juga berkinerja baik. Suhunya bisa sampai 4,4 derajat Celcius lebih dingin daripada pelapis atap konvensional. Dan jika digunakan di area perkotaan dapat menurunkan suhu sebanyak 7 derajat Celcius. Manfaat pengaturan suhu juga dapat ditemukan di pohon gugur yang menawarkan naungan matahari pasif di musim panas sambil membiarkan sinar matahari menembus jauh ke dalam dena bangunan selama bulan-bulan musim dingin. Pohon juga dapat mengurangi jumlah gas buang dan partikel di udara. Studi mengklaim bahwa mereka membantu mengurangi konsentrasi lokal nitrogen oksida hingga 57%. Selain dampak fisiknya, ada bukti kuat bahwa masuknya tumbuhan dalam lingkungan binaan kita dapat memberikan manfaat psikologis juga.
Pasien rumah sakit dengan pemandangan ruangan hijau memiliki waktu pemulihan dan tanaman yang lebih cepat. Terbukti mengurangi stres di antara pekerja kantor yang dapat akhirnya meningkatkan produktivitas mereka. Hal ini seringkali dapat menyebabkan penanaman ekstensif ditambahkan ke struktur yang ada, sebagai cara untuk mengganti habitat yang hilang atau mengurangi efek panas pulau perkotaan atau untuk menciptakan ruang untuk kepentingan orang yang tinggal dan bekerja di daerah perkotaan yang padat. Proyek semacam ini termasuk proyek atap hijau Chicago yang diluncurkan pada tahun 2001, serta taman linear seperti Promenade Plante 1993 di Paris. Ini adalah pendahulu High Line yang sangat populer, yang sekarang menjadi jalur kereta api barang ditinggikan bekas di Manhattan yang pernah kali dibuka pada tahun 2009, dan jembatan Taman Thomas Hedwig yang belum terrealisasi di London diusulkan pada tahun 2013. Yang lebih menarik adalah tren yang berkembang untuk mengintegrasikan seluruh pohon ke dalam struktur yang dibangun, mengarah ke proyek yang semakin ambisius dengan pekebun yang dalam dan ditempatkan secara strategis. Menyediakan ruang yang cukup bagi akar pohon untuk berkembang. Salah satu contoh yang paling mengesankan adalah Acros, pusat kebudayaan di Fukuoka, Jepang. Pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 1995, gedung berlantai 14 ini dirancang oleh Emilio Ambas. Turun untuk menemui taman pusat Tenjin Kota. Bangunan ini berisi pekebun dalam di sepanjang tepi terasnya, memungkinkan pohon berakar dan tumbuh. Tanaman hijau 5.400 meter persegi atau 58.000 kaki persegi. Berisi sekitar 37.000 tanaman yang mewakili 76 spesies berbeda saat pertama kali selesai dibangun. Saat ini berisi lebih dari 120 varietas tanaman dan lebih dari 50.000 spesimen individu. Kantor arsitektur MVRDV mengambil pendekatan serupa saat merancang pavilion untuk 2000 Expo di Hannover, Jerman. Di sini seluruh lantai 5 dari struktur itu diserahkan ke hutan di mana pekebun dalam menampung pohon dewasa. Meskipun strukturnya telah rusak dan pohon-pohon dewasa yang sekarat, generasi baru semak dan pohon telah menjelajah struktur tersebut, membuktikan kebenaran prinsip tersebut. Pada dekade berikutnya, firma arsitektur dan teknik WOHA merancang Royal Pickering Hotel di Singapura, termasuk teras yang ditanam secara ekstensif dan interval 4 lantai, semak tropis, tanaman merambat, dan pohon palem. Gedung ini selesai pada tahun 2013, hanya setahun sebelum menara kembar Bosco Vertical atau hutan vertikal di Milan. Dibuat oleh arsitek Stefano Boeri, menara hunian ini berdiri masing-masing 112 meter dan 76 meter di pusat Milan. Adalah contoh sukses pertama dari gedung-gedung tinggi yang sepenuhnya tertutup pepohonan. Berdiri antara 3 dan 6 meter saat pertama kali ditanam, pohon itu akan tumbuh, dibiarkan mencapai ketinggian maksimal 9 meter sebelum dipangkas. Untuk memastikan kestabilan dalam angin, pohon-pohon ditambahkan ke bangunan menggunakan kabel baja. Secara struktural, bangunan yang menyatukan pepohonan tentunya membutuhkan pertimbangan khusus dan penguatan tambahan di area. Dalam kasus Bosco Vertical, biaya tambahan penguatan ini jelas diimbangi.
dengan keuntungan dan tidak mencegah kelanjutan proyek. Ada masalah lain yang perlu dipertimbangkan saat mencampurkan pohon dengan bangunan juga, seperti yang karbon dari baja yang digunakan dalam tulangan atau bangunan atas dan bangunan atas tuntutan atas pemeliharaan. Dalam contoh ini, tim proyek dapat menggunakan kelebihan air bawah tanah Milan untuk membudidayakan pohon, meminimalkan jejak ekologis. Tantangan lain ditimbulkan oleh tipe bangunan baru ini dan jumlah besar taman organik menempel pada fasad adalah api. Pada prinsipnya, para insinyur menggunakan pedoman yang ditetapkan untuk fasad hijau dan atap hijau untuk memastikan bangunan mereka memenuhi peraturan keselamatan. Pemangkasan dan irigasi secara teratur juga membantu mengurangi risiko kebakaran, seperti halnya memastikan bahwa tanah mengandung persentase bahan organik yang relatif rendah. Belajar dari kiprahnya di Milan, Stefano Boeri saat ini menggarap sejumlah serupa proyek di tempat-tempat seperti Swiss, Cina, dan Belanda. Konsep memasukkan pohon ke dalam bangunan juga diterapkan di seluruh Asia Tenggara, dan fitur barat dalam karya studio Vietnam Pho Trong Nhai yang telah berbadan hukum. Pohon menjadi bangunan beragam seperti tempat tinggal pribadi sampai ke kantor universitas di Hanoi. Saat ini sedang dibangun di Taipei Menara Agora arsitek Belgia Vincent Calbaut. Berdasarkan bentuk helix ganda DNA akan menampilkan balkon yang ditanam secara luas. Sementara itu di Shanghai, 1000 pohon pada desainer Inggris Thomas Heatherwick merupakan bangunan serbaguna yang menampilkan pepohonan yang belukar di kolom struktural hampir selesai. Dan di Inggris, pusat Maggie Heatherwick di Leeds menggunakan atapnya untuk berkreasi. Taman bertingkat lengkap dengan pepohonan dan tumbuhan rimbun. Di Singapura, Wohat terus merancang arsitektur hijau termasuk Oasia Hotel Downtown. Menara 27 lantai yang memiliki fasad seperti teralis dan 3 teras, langit besar dan dengan kolam renang dan pohon palem. Struktur inovatif ini dinobatkan sebagai gedung tertinggi terbaik di dunia oleh Dewan Bangunan Tinggi. Para desainer dan insinyur mengerjakan generasi terbaru pemecah pohon. Juga telah memutuskan untuk menangani masalah karbon yang terkandung dan sejumlah besar energi yang dikonsumsi saat membuat baja dan beton. Bahan karbon negatif seperti cross-laminated timber atau laminasi lem sebagai pengikat kayu, umumnya dikenal sebagai glulam. Bangunan tertinggi bertingkat tinggi seperti Tree Tower Toronto 18 lantai atau proposal teoritis tinggi 350 meter ini untuk kantor pusat Sumitomo Forestry di Tokyo. Mendemonstrasikan tren yang terus berkembang dari memasukkan pohon ke dalam bangunan, karena karya arsitek dan insinyur masa kini untuk mendorong konsep ini hingga ke batasnya. Jika Anda menikmati video ini dan ingin mendapatkan lebih banyak dari saluran video definitif, untuk konsultasi berlangganan di B1M.